berfungsi untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Sensor yang sering digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik. Pada kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu sensor cahaya LDR. Merupakan salah satu sensor cahaya tergolong pada jenis fotokonductif yang perubahannya menjadi nilai konduktasi dari nilai resistansinya. LDR atau light dependent resistor adalah satu komponen elektronika yang resistansinya bergantung pada intensitas cahaya. Sensor cahaya LDR merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansinya pada LDR mampu berubah sesuai dengan perubahan intensitas yang mengenai dirinya. Pada saat gelap, resistansi LDR sekitar 10 ohm dan pada saat kondisi terang resistansi LDR sebesar 1 K 1000 atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor kadmium sulfida. Kadmium sulfida memiliki sifat ketika ada cahaya yang jatuh mengenai sulfida memiliki sifat maka akan mengakibatkan muatan yang dilepas lebih banyak atau besar harusnya meningkat. Artinya dalam kondisi tersebut resistansi menurun. Ini dia bentuk fisik sensor LDR. Dapat kita lihat di atas. Ini karakteristik sensor cahaya. Yang pertama itu sensor cahaya LDR merupakan suatu bentuk komponen yang memiliki besar resistansi bergantung pada cahaya. Yang kedua, sensor cahaya ini memiliki dua jenis karakteristik, yaitu laju recovery dan respons spektral. Laju recovery merupakan suatu ukuran praktis dan suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Sensor cahaya LDR apabila dibawa dari tempat dengan level kekuatan cahaya tertentu ke tempat maka gelap akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk perubahan resistansinya. Sebaliknya, apabila dibawa dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, maka perubahan resistansinya akan lebih cepat. Hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit per sekon. Respons spektral dari sebuah sensor cahaya dan menjelaskan bahwa sensitivitas untuk setiap panjang gelombang yang berbeda atau warna adalah tidak sama. Ini dia karakteristik perubahan resistansi LDR terhadap intensitas cahaya. Dapat kita lihat, apabila intensitas cahaya lebih tinggi, maka LDR-nya lebih rendah. Contohnya seperti ini. Intensitas cahaya lebih tinggi, maka LDR-nya lebih rendah. Jadi hambatan LDR dipengaruhi oleh cahaya yang diterima dari lingkungan sekitar. Resistansi LDR dapat berubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Untuk menghitung tegangan gelaran pada LDR digunakan pecahan berikut. F0 sama dengan LDR per LDR tambah 1 kali FCC, di mana F0 sama dengan tegangan gelaran LDR, resistansi LDR, F1 resistor, FCC itu tegangan masuk. Laju recovery LDR dibawa dari sebuah ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke dalam satu ruangan yang gelap, sehingga bisa diamati bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah resistansinya pada keadaan ruangan gelap. LDR hanya bisa mencapai harga di kegelapan setelah mengalami selang waktu tertentu. Laju recovery merupakan sebuah ukur praktis dan sebuah kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Sensitivitas LDR tidak memiliki sensitivitas yang sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya, yaitu warna. Bahan yang biasa digunakan sebagai pengantar arus listrik yaitu tembaga, aluminium, baja, emas, dan perak. Tembaga adalah pengantar yang paling banyak digunakan karena mempunyai daya hantar yang baik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu LDR adalah hanya bergantung pada beberapa banyak cahaya yang diterima. Yang kedua, yang mengakibatkan gaya atau gangguan eksternal tidak akan mempengaruhi device yang menggunakan LDR. Yang ketiga, selain itu material prinsipnya merupakan material yang sudah dikenal luas dalam bidang teknologi sehingga daya produksinya lebih rendah.
dan hampir tersebar di seluruh daerah. Sedangkan kekurangan itu tidak dapat mendeteksi cahaya dengan intensitas rendah sehingga kemungkinan tidak dapat bekerja pada beberapa kondisi. Yang kedua, sensor cahaya berbeda membutuhkan beberapa detik respon waktu untuk mengenali perbedaan intensitas. Yang ketiga, dikarenakan elektron pada LDR membutuhkan waktu untuk bergerak saat berpindah, baik pergerakan mempercepat maupun memperlambat. Aplikasi dari sensor LDR. Yang pertama itu aplikasi LDR salah satunya itu dapat digunakan sebagai pendeteksi warna. Hal ini dapat dilakukan karena karakteristik respon spektral yang dimiliki oleh sensor cahaya LDR sendiri yang mampu membedakan untuk setiap panjang gelombang tertentu. Yang kedua itu sensor cahaya LDR juga dapat digunakan sebagai sensor pada rangkaian sangkar cahaya, sensor pada lampu otomatis, sensor pada alarm perangkas, sensor pada tracker cahaya matahari, sensor yang diaplikasikan pada kontrol angsora, suara pada robot pengikut lintas tertentu. Contoh penggunaan sensor cahaya pada lampu otomatis adalah pada lampu taman dan lampu jalan, di mana bisa menyala di malam hari dan pada siang hari secara otomatis. Prinsip kerja sensor LDR yaitu resistansi sensor cahaya LDR akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya atau yang ada di sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Yang bertanya itu kan siapa? Kan ada di penjelasannya wajibnya laju replikasi apa itu respon spektral? Apa itu respon spektral? Ya. Apakah di atas pertanyaan terakhir? Ya. Tapi di dulu sih. Bagaimana pengaruh untuk kesadaran cara masuk pendidikan menjawab pertanyaan pertama dari konstituen pertama itu kenapa sensor membutuhkan cahaya matahari? Sensor sering membutuhkan cahaya matahari untuk beberapa alasan, tergantung pada jenis sensor dan aplikasinya. Yang pertama itu sensor fotovoltaik atau panel surya.
Sensor yang menggunakan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Energi ini kemudian digunakan untuk mengoperasikan sensor dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua itu sensor optik. Cahaya matahari menyediakan pencahayaan alami yang diperlukan untuk sensor optik dan untuk menghasilkan gambar atau video yang jelas. Mulai seperti pengawasan dan pemantauan lingkungan yang menggunakan cahaya matahari untuk mendapatkan data visual yang baik. Yang ketiga itu sensor lingkungan. Dirancang untuk mengukur intensitas dan bentuk cahaya matahari. Data ini penting dalam studi lingkungan, penelitian ilmiah, dan aplikasi seperti pertanian presisi. Dan keempat itu sensor fotodioda. Perangkat yang mendeteksi cahaya dan mengubah menjadi sinyal listrik. Cahaya matahari dapat digunakan untuk mengkalibrasi atau menguji respon dari fotodioda dengan berbagai kondisi pencahayaan. Secara umum, banyak sensor bergantung pada cahaya matahari sebagai sumber energi atau sebagai besar dari proses pengukuran mereka. Ini memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa perlu sumber daya eksternal tambahan dan untuk memberikan data yang akurat dalam aplikasi yang memerlukan deteksi cahaya atau energi surya. Yang pertanyaan kedua itu, apa itu respon spektral dari sumber cahaya? Yaitu mengacu pada sensitivitas sensor terhadap berbagai panjang gelombang cahaya. Ini adalah karakteristik yang menggambarkan seberapa baik sensor mendeteksi cahaya pada berbagai bagian spektrum elektromagnetik. Respons spektral sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk fotografi, penginderaan jauh dan astronomi, karena menentukan akurasi dan efisiensi sensor dalam mendeteksi cahaya pada gelombang tertentu. Yang ketiga itu bagaimana pengaruh suhu terhadap karakteristik resistansi LDR dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam aplikasi rilis. LDR sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang dapat menyebabkan perubahan nilai resistansi bahkan tanpa perubahan dalam deteksi cahaya untuk mengkompensasi efek suhu dalam aplikasi kritis. Yang pertama itu menggunakan rangkaian kompensasi suhu seperti penggabungan dengan transistor untuk mendeteksi dan mengkoneksi perubahan resistansi akibat suhu. Yang kedua, menggunakan teknik kalibrasi suhu dengan mencatat perubahan resistansi LDR pada berbagai suhu dan menyesuaikan pembacaan berdasarkan data ini. Yang ketiga, memilih lokasi pemasangan yang stabil untuk menggunakan pendingin panas untuk menjaga suhu berkualitas. Pertanyaan keempat yaitu mekanisme dan cara kerja lampu bisa menyala pada malam hari. Lampu bisa menyala pada malam hari karena lampu tersebut apabila terkena cahaya yang gelap, maka lampu tersebut otomatis akan menyala. Sedangkan jika terkena cahaya yang terang, maka lampu tersebut akan mati karena lampu tersebut otomatis menyala apabila terkena cahaya yang gelap. Ya, yang lain disebut dengan sensor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan fotodioda. Fotodioda adalah perangkat semikonduktor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Mereka bereaksi terhadap paparan cahaya dengan menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima. Ya, next. Adapun struktur fotodioda. Fotodioda terdiri dari satu atau lebih injection semikonduktor. Ketika cahaya mengenai permukaan fotodioda, elektron dalam bahan semikonduktor tereksitasi dan menghasilkan pasangan elektron hole yang menghasilkan
Prinsip kerja fotodioda. Absorpsi cahaya. Cahaya yang mengenai fotodioda akan diserap oleh bahan semikonduktor menghasilkan pasangan elektron hole. Yang kedua, pemisahan muatan. Medan listrik dalam PN Jackson memisahkan pasangan elektron hole menghasilkan arus listrik. Yang ketiga, pengumpulan muatan. Elektron dan hole yang terpisah dikumpulkan oleh elektroda menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, yang keempat. Adapun karakteristiknya, yang pertama, sensitivitas spektral. Fotodioda memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap panjang gelombang cahaya. Yang kedua, laju respon. Fotodioda dapat merespon perubahan cahaya dengan cepat hingga oktet nanosecond. Yang ketiga, reverse bias. Fotodioda bekerja paling optimal saat diberi tegangan reverse bias. Yang keempat, kelinearan. Arus keluaran fotodioda sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima. Yang kelima, aplikasi fotodioda. Aplikasi fotodioda terbagi tiga, yaitu pengukuran cahaya, yang kedua detektor cahaya, yang ketiga komunikasi optik. Pengukur cahaya, fotodioda digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dalam berbagai aplikasi seperti fotografi, pengukuran ilmiah, dan kontrol otomatis. Bagian kedua, detektor cahaya. Fotodioda dapat mendeteksi kehadiran dan ketiadaan cahaya yang berguna untuk aplikasi seperti sensor pengaman dan saklar otomatis. Bagian ketiga, komunikasi optik. Fotodioda digunakan sebagai detektor dalam sistem komunikasi serat optik untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Adapun kelebihan dan kekurangan fotodioda. Yang pertama, kelebihan fotodioda memiliki ukuran kecil, responnya cepat, efisiensi tinggi, dan biaya rendah. Dan adapun kekurangannya yaitu memiliki sensitivitas yang terbatas terhadap panjang gelombang tertentu dan rentan terhadap panas. Perbandingannya fotodioda dengan sensor lain. Fotodioda memiliki respon yang cepat, sensitif, dan biaya yang rendah. Sedangkan fotosel memiliki sensitivitas yang lebih luas, tapi respon yang lebih lambat dan biaya yang lebih tinggi. Dan kamera CCD dan atau CMOS dapat menangkap gambar dengan resolusi tinggi tapi struktur yang lebih kompleks dan biaya yang lebih mahal. Adapun rangkumannya ya, dari bagian strukturnya terdiri dari PN Jackson semikonduktor. Prinsip kerjanya mengubah cahaya menjadi arus listrik. Aplikasinya pengukuran cahaya, detektor, komunikasi optik. Dan kelebihan dan kekurangannya, respon cepat, sensitif. Kekurangannya tapi terbatas panjang gelombang. Sekian dari saya. Siapa tahu ada teman-teman. Ya. Ini orang Pertanyaan saya batas ya, cuma 2. Ada dulu. Ada. Ya, pertanyaanku sama bertanya apa perbedaannya fotodioda sama LED? Dulu. Fotodioda Dengan LED yang dijelaskan sama semua. yang kedua. Saya cara menghitung
bagaimana cara menghitung efisiensi kuantum bentuk internal dan eksternal Ada ketuanya juga. dari foto data. yang harus dijelaskan tadi ini. Yang terakhir, Cina. Nggak bisa, nggak bisa teman-teman. Apa sumber utama dosen dalam foto dioda? apa? Sumber utama noise dalam foto dioda. Menjelaskan jawab pertanyaan dari Adam, yaitu perbedaan fotodioda dan LDR. Dari definisinya, fotodioda adalah dioda semikonduktor sambungan bit yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sedangkan LDR resistor yang bergantung pada cahaya. Komponen rangkaian pasif yang resistansinya menurun seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya yang datang. Pertanyaan dari Eva, bagaimana cara menghitung efisiensi kuantum internal dan eksternal? Yaitu efisiensi kuantum internal didefinisikan sebagai rasio antara jumlah pasangan elektron lubang yang dihasilkan dalam semikonduktor dengan jumlah foton yang diserap oleh fotodioda. Sudah jelas? Jelas. Ada nih. Ya, dan pertanyaan terakhir dari Sinar, apa sumber utama noise dalam fotodioda dan bagaimana masing-masing jenis noise ini mempengaruhi performa perangkat aplikasi yang berbeda? Yaitu sumber utama noise dalam fotodioda termasuk sub noise, thermal noise, dan flicker noise. Jelas. Baik, itulah dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya struktur LDR. Kita paham. Struktur LDR. Yang pertama itu lapisan bening. Seluruh permukaan LDR dilapisi dengan lapisan bening yang berfungsi sebagai pelindung serta memungkinkan cahaya masuk ke bahan fotokonduktif di bawahnya. Yang kedua, elektroda 1 dan elektroda 2. LDR memiliki dua elektroda yang terbuat dari bahan konduktif. Elektroda ini menghubungkan bahan fotokonduktif ke rangkaian eksternal, memungkinkan arus listrik mengalir melalui LDR ketika terkena cahaya. Yang ketiga, kontak elektroda. Kontak elektroda adalah bagian yang menghubungkan elektroda dengan bahan fotokonduktif. Kontak ini memastikan bahwa arus listrik dapat dengan mudah mengalir dari elektroda ke bahan fotokonduktif dan sebaliknya. Yang ketiga, bahan keramik. Bahan keramik digunakan sebagai substrat atau bahan dasar LDR. Keramik dipilih karena sifatnya yang isolatif, tahan terhadap suhu tinggi, dan stabil secara mekanis. Yang kelima, bahan fotokonduktif. Bahan fotokonduktif ini adalah bahan utama dalam LDR yang mengubah resistansinya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Bahan ini biasanya terbuat dari kadmium sulfida atau kadmium selenida. Ketika terkena cahaya, energi foton dari cahaya tersebut akan membebaskan elektron dalam bahan fotokonduktif sehingga menurunkan resistansinya. Yang keenam, kaki keramik.
kaki terminal LDR. Kaki terminal adalah bagian yang menghubungkan LDR ke rangkaian listrik eksternal. Terminal ini terbuat dari logam yang baik dalam menghantarkan listrik dan dirancang agar mudah disolder ke papan rangkaian cetak atau PCB atau dihubungkan ke kabel. Apa ada pertanyaan? Bertanya. Apa itu? Press. Apa itu ketegangan di sini? Oke, cari teman-teman ada yang bisa menjawab. Semua ada bisa menjawab. Di sini. Apa itu ketegangan di sini? Ya, saya akan menjawab apa itu ketegangan di sini. Jadi PCB itu adalah foto circuit board. Oh itu, apa sih itunya? Apa sudah puas dengan jawaban dari saudara ini? Belum. Bukan. Ya, Jadi PCB itu papan sirkuit cetak oke. atau papan rangkaian cetak yang merupakan sebuah papan yang penuh dengan rangkaian dari logam yang menghubungkan komponen elektronik yang berbeda jenis maupun sama satu sama lain. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi dalam pembahasan apa saja kan bahan-bahan LDR? Struktur bahan-bahan LDR. LDR itu terbuat dari bahan semikonduktor seperti senyawa kimia dan kalsium sulfida. Dengan bahan ini energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Apa bicara pertanyaan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.